Siap, gerak. Selamat, gerak. Tidak gerak. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambailah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Ananda, Ibu absen dulu. Amarehan, Hajar, Bu. Mutiara, Najib, Dafa, Faiha. Nah, nampaknya hadir semuanya, nak. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu tentang pembelajaran minggu kemarin, di mana Ibu sudah menjelaskan tentang ketentuan halalnya makanan. Siapa yang masukkan makanan halal? Coba Mutiara, apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan Nah, jadi makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi sebelum ada dalil atau nas dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengharamkannya. Itu makanan halal. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang ketentuan haramnya makanan dan minuman. Nah, sebelum kita Ibu jelaskan lebih jauh, Ibu mau nanya dulu, apa itu yang dimaksud dengan haram? Coba, Faiha. Makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, Ibu yakin dan percaya semuanya tadi ada makan di rumah, ya nak? Nah, ada makan di rumah? Sarapan paginya ada? Ada. Pakai apa sarapan paginya? Sarapan paginya? Nasi, apa lagi? Ayam, sayur, apa lagi? Hah? Susu. Nah, kalau diselingi pakai susu 4 sehat 5 sempurna itu ya. Nah, itu cuma harapan Ibu, apa yang Ananda makan kemarin sampai tadi pagi sampai besok-besok itu memang semuanya sudah jelas-jelas halalnya. Karena khawatirnya nanti kenapa bisa jadi makanan yang Ananda sangka halal katanya berubah hukumnya menjadi haram kalau diperoleh atau diproses dengan cara yang tidak halal. Maka itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita, yaitu tentang ketentuan haramnya makanan dan minuman. Tadi sudah digambarkan oleh Ananda Ibu Mutiara. Yang haram itu adalah yang dilarang, yang tidak boleh untuk kita konsumsi atau kita makan. Nah, memang itulah pengertian haram, makanan haram dan minuman halal yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, sekarang kita lihat dari pembahasan lanjut dari pembahasan kita. Yaitu
pembelajaran yang hendak kita capai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjut, kita saksikanlah video berikut agar anak-anak lebih rileks dan lebih terbayang apa sih yang akan kita bahas hari ini. Menggambarkan bahwa yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum dari makanan dan minuman haram. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis makanan dan minuman haram. Dan yang ketiga adalah akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Kita lihat yang pertama tentang pengertian makanan dan minuman yang haram. Nah, sebelum lanjut, tanpa lihat konsepnya dulu ya nak, bertanya dulu. Ulang dulu pertanyaannya. Yang haram itu apa? Haram. Apa haram? Apa nak? Haram. Haram adalah yang tidak dibolehkan atau yang dilarang. Berarti makanan haram atau minuman haram adalah makanan yang tidak dibolehkan dan minuman yang tidak dibolehkan untuk kita konsumsi. Itu pengertian makanan dan minuman haram. Nah, sekarang kita lanjut tentang jenis-jenis makanan haram. Nah, makanan haram itu terbagi menjadi dua jenis. Apa itu haram liza tinggi? Yaitu makanan yang haram karena zatnya. Artinya apa? Zatnya itu sendiri yang benar-benar sudah diharamkan oleh Allah. Dan jelas diharamkan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Apa contohnya? Yang pertama ada namanya daging babi. Nah, daging babi wadama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Itu Al-Qur'an yang sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, sekarang ibu tanyalah,
dan bisa menjawab ya nak ya. Kalau misalnya penyedap atau micin dibuat dengan mengambil lemak babi, menurut Ananda bagaimana hukumnya? Haram. Kalau misalnya bakso dicampur daging sapi dengan daging babi, bagaimana hukumnya? Haram. Karena sebesar apapun, sedikit apapun, sebanyak apapun, kalau makanan dan minuman itu dicampur dengan zat yang namanya daging babi, karena zat itu sudah haram, maka hukumnya menjadi haram. Seketiknya, wah masuk bu, minyak babinya sedikit saja bu, supaya baksonya enak nanti. Bakso itu tetap hukumnya akan menjadi haram. Paham itu? Bisa dipahami? Nah sekarang kita masuk yang kedua. Darah. Haram lizatihi yang kedua adalah darah. Nah, sekarang darah. Ini darah. Nah, aku tanya, darah yang dimaksud itu darah yang menempel pada ikan atau daging ayam haramkah? Tidak. Misalnya ibu kita membeli ikan di pasar, kemudian kita bersihkan, oh rupanya masih kurang bersih, masih banyak darahnya di ikan itu, masih ada darahnya di ayam itu haram tak hukumnya? Tidak. Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Nah, biasanya orang-orang yang buat Islam, yang non-Muslim biasanya seperti ini ya, kadang pergi dia ke hutan, dipotongnya ular, minumnya darah ular itu yang hukumnya darah yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah khamar. Nah, khamar, apa itu khamar? Minuman keras. Ya, minuman keras. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah bahwa khamar itu adalah haram hukumnya. Kenapa khamar itu dilarang? Karena mengandung alkohol. Karena mengandung sesuatu yang bisa menghilangkan akal sehat, yang memabukkan. Itu sebab kenapa khamar itu dilarang. Nah, aku tanya sekarang, di khamar tidak ada di dalil kita temukan narkoba itu haram hukumnya. Nah, menurut Ananda yang narkoba itu gimana hukumnya? Haram atau halal? Haram. Kenapa haram? Betul, karena bisa menghilangkan kesadaran dan akal sehat. Makanya hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan hukum meminum khamar, karena prinsipnya juga sama-sama menghilangkan akal sehat kita. Nah, itu tentang haram lizatihi. Sekarang kita masuk ke haram yang kedua, yaitu haram lighairihi. Apa yang dimaksud dengan haram lighairihi? Nah, makanan yang haram karena faktor eksternal atau faktor dari luar. Gambarnya itu di depan nak, ada bangkai, ya kan? Yang pertama makanan haram lighairihi itu bangkai. Ada gambar sapi atau kerbau yang mati tergeletak, ya kan? Itu jadi bangkai, maka ini menjadi haram. Sebenarnya kerbau itu kan halal, tapi karena matinya secara tidak disembelih, mati surah istilahnya, maka akibatnya hewan tadi hukumnya menjadi haram. Nah, kita masuk yang kedua. Nih, semua makanan halal yang sudah tercampur dengan najis ini haram hukumnya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya ada orang tua kita di rumah memasak, kan ada minyak goreng sisa itu ya.
kena tikus, ya kan? Kena najis, kena kecoa, ya kan? Yang mengakibatkan makanan atau minuman halal tadi berubah hukumnya menjadi haram. Ini contohnya, dia minum jus, belum sempat dia meminum jus, dia pergi ke belakang, oh rupanya udah masuk kecoa ke dalam jusnya. Akhirnya jus tadi hukumnya haram untuk dimakan karena sudah bercampur dengan najis. Nah, sekarang masuk. Terusnya haram li. Apa haram li tadi nak? Haram disebabkan oleh faktor dari luar. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah makanan haram yang diperoleh dengan cara yang zalim. Misalnya apa? Dengan cara korupsi. Dengan cara apa lagi? Mencuri. Apa lagi? Hasil judi. Itu dari juga tuh. Dengan cara maling, ya kan? Nah, jadi walaupun makanan itu sebenarnya halal, tapi karena cara memperolehnya, cara mendapatkan uang untuk membeli barang atau makanan tersebut dengan cara yang tidak halal, maka mengakibatkan makanan tadi berubah hukumnya menjadi haram. Jadi hati-hati. Jadi kalaupun kita dari rumah kita makan nasi, tidak dulu kalau misalnya memang dari kerja ya, tidak mungkin juga orang tua kita memberikan kita makanan yang haram. Masa ia untuk anaknya memberikan makanan haram kan mungkin. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, pembahasan kita adalah tentang akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Nah, akibat mengkonsumsi makanan minuman haram ada beberapa yang tadi kita lihat. Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak diterima, doanya tidak terkabulkan. Hati-hati, jangan sepele aja. Kemudian yang kedua adalah merusak jiwa. Merusak jiwa, orang emosi. Biasanya kalau orang yang suka makan makanan haram. Kemudian membahayakan kesehatan. Kalau misalnya minum minuman Korea bahwa rusak ginjal, ya kan? Merusak organ dalam kita, ya kan? Nah, poilo ke jalan raya, tiba di jalan raya datang motor, balantak, luka-luka, itu bisa membahayakan kesehatan. Kemudian yang seterusnya adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kita lanjut, menghalangi mengingat Allah. Jadi sini kan? Nah, kalau orang yang sudah mabuk, mana ingat dia untuk beribadah lagi, ya kan? Sedang melakukan hal yang waras saja sudah susah, apalagi untuk berdoa atau untuk melakukan sholat. Nah, kita lanjut. Nah, berarti sudah selesai sampai di situ. Nah, untuk tugas Ananda, silahkan Ananda duduk berkelompok dulu. Ada sesuatu yang akan Ibu berikan untuk bahan diskusi kita. Anda Ibu yang sebelah sini satu kelompok, ini satu kelompok, sebelah sini satu kelompok. Nah, kita sudah masuknya. Ini ada, dengarkan ceritanya. Ada sebuah video tugas Ananda kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Amati video, kemudian coba nanti Ananda simpulkan pelajaran apa yang Ananda peroleh dari video yang Ibu tayangkan.
peroleh dari video ini. Tentu ini berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan Ananda amati. Nah, paham videonya? Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti Anda sampaikan hasilnya. Sudah selesai? Nah, sekarang siapa dulu? Kelompok mana dulu? Hasil amatannya. Hasil pengamatannya. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Nah, ayo. Beliau akan melakukan surat Al-Maidah ayat 3. Satu. Akibat dari makan makanan dan minuman haram adalah berkesalahan jika telah melakukan kesalahan atau dosa. Iya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Boleh? Kelompok 1. Makanan halal hukumnya belum tentu halal karena didapatkan dengan cara yang haram. Makanan halal belum tentu halal kalau didapatkan dengan cara yang haram. Betul tidak? Betul? Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 3. Halal dibeli dengan cara yang haram. Ya, yang pertama, babi itu kata kelompok 2 sudah jelas keharamannya melalui surat Al-Maidah ayat 3. Betul tidak? Betul. Yang kedua adalah makanan yang halal belum tentu halal kalau diperoleh dengan cara yang haram. Iya. Nah, berarti hampir mirip jawabannya dengan kelompok 1. Betul apa yang dikatakan kelompok 3? Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah,
pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan materi kita. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan materi dulu? Tentang pengertian. Pengertian makanan haram. Apa itu? Mutiara, coba pengertian makanan haram. Makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis makanan haram ada dua, haram lizatihi dan haram lighairihi. Kemudian yang ketiga adalah akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Ada beberapa itu jelaskan tadi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta Ananda sebelum sebelum kita berdoa pulang nanti Ananda tulis di kertas setengah lembar bagaimana perasaan Ananda belajar dengan Ibu hari ini, menyenangkan atau tidak. Nanti sebelum keluar kumpulkan kertasnya itu ya. Hari ini kita cukupkan, kita siapkan dulu, kita siap-siap untuk pulang. Silakan simpan bukunya. Nah, pimpin doanya. Siap, gerak.